Kalau dari segi wedding ya, biasa sih yang pengalaman aku dulu-dulu nih, mungkin WO-nya nih kurang banyak komunikasi sama pengantinnya kali ya. Jadi tuh waktunya tuh jadi berantakan. Jadi apa ya? Dan kalau WO-nya kurang bagus nih, biasa tuh nggak ada timekeeper juga. Jadi kayak kita fokus di mana, tiba-tiba kok waktunya udah segini nggak keburu nih gitu. Oh, oke. WO sih sangat dibutuhkan sih. I see. Jadi istilahnya peran WO ini juga sangat berpengaruh ya, terutama karena kan mungkin fotografer kan lebih ke jepret-jepret aja betul, ya. Tapi ternyata mungkin PR-nya masih banyak nih, belum foto ini, belum foto keluarga ini gitu ya. Ada nih pengalaman aku tuh mungkin, tapi udah lama nih ya, mungkin sekitar 5-6 tahun lalu lah. Jadi ini pengantin, mereka tuh first date-nya tuh di akuarium. Nah, jadi mereka mau gimana cara pre-wed-nya supaya kita tuh ada di dikelilingi ikan-ikan gitu. Halo, jumpa lagi dengan saya Teresa di OTW, obrolan tentang wedding. Dokumentasi selalu menjadi saksi sejarah dalam perjalanan hidup kita, apalagi kalau kita bicara soal wedding. Tentu saja itu adalah hal yang sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu, peran seorang wedding photographer sangatlah dibutuhkan. Bersama kita telah hadir William, founder dari Satu Pictura, di mana kita akan ngobrol-ngobrol bareng, dan kita akan bahas bagaimana sih tren wedding fotografi saat ini, terutama di era digital. Nah, langsung aja ya kita ngobrol. Halo William, Halo, apa kabar? Thank you loh udah mau diundang datang ke sini dan ngobrol-ngobrol ya. Oke, William, sekarang lagi sibuk apa sih sekarang? Sekarang masih main foto video aja sih, Ci. Foto video, jadi mungkin masih sibuk foto-foto ya, masih dengan. Nah, boleh ceritain nggak sih awal mula karir William, kenapa bisa seneng sama fotografi, terus kemudian kenapa memilih wedding? Karena kan sebenarnya seorang fotografer itu banyak ya, ada yang produk, ada yang mungkin scenery gitu ya, pemandangan gitu. Nah, gimana? Jadi kalau asal mulanya kerja di industri wedding ya, dulu tuh aku awal-awal tuh kerja di ini, in-house di vendor foto wedding. Nah, kerja tuh kurang lebih setahun, habis itu resign, baru coba-coba deh freelance, terus kerja di bridal juga sempat. Gitu. Terus akhirnya memilih wedding, jadinya Kenapa milih wedding? Karena menurutku yang paling menantang itu wedding ya. Oh gitu, malah menantang ya? Menurutku sih menantang ya, karena kalau bisa kita foto model ya, itu kan kamu tuh pegang kamera udah langsung modelnya bisa gaya-gaya gitu. Kalau foto wedding kan rata-rata orang biasa gitu ya. Nah, gimana caranya kita foto orang biasa jadi hasilnya tuh luar biasa. Wah, mantap banget nih ya. Jadi apa namanya, ada something di balik itu nih tentu saja yang malah menjadi tantangan tersendiri buat William ya. Oke, nah tadi kan kalau misalnya deh, tadi kan tantangan nih ya gitu ya. Bener, karena aku juga lihat kan maksudnya banyak orang tuh yang maksudnya emang mungkin introvert, terus mungkin di depan kamera tuh kayaknya malah canggung banget gitu. Nah, ngadepin hal-hal kayak gitu tuh gimana gitu loh? Rata-rata iya sih, rata-rata pengantin yang kita fotoin ya pasti itu jarang lah depan kamera. Mungkin solusi terbaiknya ya kita banyak komunikasi aja gitu. Jadi ngomong, ini kamu nanti gini. Kalau kita arahin otomatis mereka juga akan lebih percaya diri. Oke, berarti biasanya William sendiri yang ngarahin atau mungkin ada asisten lagi yang memang khusus pengarah gaya gitu? Biasa sih aku sendiri sih yang ngarahin tuh. Gitu sendiri. Terus sama kalau wedding aku udah jarang turun ya. Biasa tim aku tuh juga udah pasti bisa arahin juga. Ya karena emang udah biasa ya, maksudnya untuk pegang seperti itu. Nah, terus kalau misalnya lagi event nih, lagi wedding, itu biasanya emang krunya tuh berapa banyak gitu? Berapa orang yang diturunin untuk sebuah acara pernikahan? Jadi kalau dari Satu Pictura ya, kita tuh ada paket, ada yang 1 foto 1 video, ada juga yang 2 foto 2 video. Nah, mungkin kalau yang lagi menekan cost gitu ya, banyak yang ambil 1 foto 1 video. Tapi menurutku ini sih kurang bagus ya, karena selain angle yang kurang banyak, itu tuh juga jadi time consuming. Jadi pagi-pagi tuh pas penjemputan, kamu tuh harus selesaiin bride dulu, baru kemudian ke groom gitu. Jadi intinya kalau lebih disarankan itu paling nggak 2 fotografer, 2 videografer ya. Jadi selain menghemat waktu mungkin apalagi tuh ya tadi angle ya. Angle-nya lebih banyak, terus mungkin kalau misalnya ada 2 kamera nih ya, 2 fotografer, 1 fotografer ini mungkin bisa fokus ke pengantin, 1 fotografer ini mungkin bisa fokus ke ambience gitu, ambil candid. Tamu atau orang tua gitu. Ya, jadi istilahnya pada saat pengeditan juga stock shot-nya tuh banyak ya gitu ya. Apalagi kalau dari video ya. Jadi
nggak monoton kalau satu video doang. Itu tuh ya angle-nya sama-sama terus tuh menurutku ya agak membosankan sih ya. Iya. Oke, nah terus kalau misalnya cerita nih kan tadi ya mungkin kesulitan dari fotografer wedding sendiri adalah lebih ke pengantinnya kah atau ke acaranya kah yang seperti apa atau arahnya lebih kemana? Kalau dari segi wedding ya, biasa sih yang pengalaman aku dulu nih mungkin WO-nya nih kurang banyak komunikasi sama pengantinnya kali ya. Jadi tuh waktunya tuh jadi berantakan. Jadi apa ya? Dan kalau WO-nya kurang bagus nih, biasa tuh nggak ada timekeeper juga. Jadi kayak kita fokus di mana, tiba-tiba kok waktunya udah segini nggak keburu nih gitu. Oh, oke. WO sih sangat dibutuhkan sih. I see. Jadi istilahnya peran WO ini juga sangat berpengaruh ya, terutama karena kan mungkin fotografer kan lebih ke jepret-jepret aja betul, ya, tapi ternyata mungkin PR-nya masih banyak nih, belum foto ini, belum foto keluarga ini gitu ya. Oke, nah tapi dengan orang yang segitu nih tadi 4 orang ya paling nggak kira-kira yang bagus gitu, itu selalu aman ya untuk full day gitu ya? Aman kok, kita udah standby juga dari pagi. Nah kalau jam-jamnya nih kan tricky juga nih, kadang kan pengantin ada yang make up-nya tuh masih subuh-subuh nih gitu. Nah kalau kayak gitu gimana tuh, berarti bener-bener lebih earlier lagi atau biasanya kalau dari satu Pictura ya, kita tuh standby itu 1 jam sebelum selesai make up. Nah, 1 jam sebelum selesai make up. Bener, karena kalau lebih pagi dari itu biasanya sih pengantin ceweknya juga belum jadi gimana ya. Oh, jadi maksudnya riasannya ya? Riasannya belum terlalu jadi. Jadi biasa tuh kita ambil 1 jam sebelum selesai. Tapi kalau misalnya misalnya taruh kata kita biasanya 3 jam ya make up ya. Kalau misalnya dia make up jam 3 kan selesai jam 6 ya. Paling kita standby jam 5. Oke, jadi paling nggak prosesnya tetap dapet ya kan, tapi maksudnya ya itu juga tidak menghilangkan lah ya, tidak menghilangkan esensi dari acara pagi lah gitu, semua tetap bisa didokumentasiin. Oke, nah terus kita balik lagi nih ya, bicara soal tadi pengenalan karakter lah gitu. Karena kan balik lagi ya setiap pengantin itu pasti punya impiannya masing-masing, terutama dalam hal kayak tema foto gitu kan. Kalau hari H sih mungkin akan sama ya, karena kan general ya mungkin acara pagi sampai ke acara malam resepsi itu mungkin sama aja. Nah tapi biasanya yang beda itu kalau nggak salah tuh di pre-wedding nih, ya kan? Karena foto-foto pre-wedding itu tuh mungkin si pengantin ini punya cerita-cerita khusus atau permintaan tema yang seperti apa. Nah, ada nggak sih kejadian yang unik atau mungkin yang menurut William nih, berkesan banget nih pengantin gitu pada saat dia pre-wedding gitu-gitu. Ada nggak? Nah, jadi ada nih pengalaman aku tuh mungkin, tapi udah lama nih ya, mungkin sekitar 5-6 tahun lalu lah. Jadi ini pengantin, mereka tuh first date-nya tuh di akuarium. Nah, jadi mereka mau gimana cara pre-wed-nya supaya kita tuh ada dikelilingi ikan-ikan gitu. Nah, ini jadi kan aku survei nih ya, di Jakarta menurutku yang paling bagus itu di Jakarta Aquarium. Jadilah kita foto pre-wednya di sana. Oh gitu. Nah, terus kalau kayak akuarium ya, aku pernah ke sana kebetulan dan kayaknya tuh tempatnya kan gelap nih. Lumayan. Iya kan? Nah, itu bukannya malah jadi susah ya fotonya gitu? Nah, itu tuh kita boleh bawa lampu, tapi lampunya tuh kayak lampu yang apa ya namanya, continuous gitu, yang nyala terus. Kalau pakai flash tuh nggak boleh. Nah iya kan, dari kan merekanya. suka ada tulisan tuh di kaca-kacanya gitu ya. Jadi kalau kata petugas akuariumnya, itu tuh kita nggak boleh pakai flash, takutnya tuh mata ikannya tuh bisa buta, katanya tuh gitu. Iya, soalnya sering kan ditulis kayak gitu. Jadi, tapi kalau lighting lampu gitu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nah, terus aku kan udah bilang kan ke pengantinnya, ini kalau misalnya kita foto di sini mungkin agak sedikit gelap, juga banyak siluet. Dia masalah nggak? Dia bilang sih ya nggak masalah. Oh, karena mungkin balik lagi dia memang pengen di situ gitu ya. Benar. Lebih kepada cerita awal mula mereka pacaran lah ya. Betul. Oke, terus nah mungkin buat teman-teman calon pengantin ini juga belum pernah tahu nih ya. Biasanya kalau emang misalnya kita mau foto di suatu tempat nih gitu ya, kayak tadi contoh di akuarium gitu ya. Itu biasanya akuariumnya disewa secara khusus atau per jam atau kayak gimana? Atau ya mungkin ini nggak cuma sekedar akuarium aja, maksudku. Ada tempat-tempat lain tuh biasanya kayak gimana sih sistemnya gitu kan, mungkin William udah sering banget nih ke tempat A, tempat B gitu kan, maksudnya ya kira-kira biar teman-teman calon pengantin ini tahu gitu, maksudnya kalau kayak sewa itu harus bayar atau kayak gimana gitu, bisa ceritain nggak ya sekilas aja gitu ya. Kalau dari yang aku coba cerita dari Jakarta Aquarium ya, itu tuh kita sewa sih. Berapa ya, 5 juta sih kalau nggak salah tuh. Itu untuk berapa jam? Untuk 3 jam. Nah, dia bilang itu tuh kita harus ambil tuh pas weekdays. Karena itu tuh sepi lah. Begitu pula kalau tempat-tempat lain ya, kalau di Jakarta misalnya
apa ya, yang ngetren tuh dulu tuh di Ancol. Oke. Aku tuh sering tuh bawa ke Ancol. Nah, Ancol tuh itu maksudnya di Dufan-nya atau di di mananya? The Bridge, tahu nggak, Ji? Oh, pantai ya, berarti ya Nah, suasana pantai nih, oke. itu tuh dulu tuh masih free, makanya aku banyak bawa pengantin tuh Oh, ke sana tuh. oke. Sekarang tuh udah bayar juga. Oke. Nah, kalau untuk tempat-tempat umum gitu ya, aku sarankan sih untuk pengantin tuh ya weekdays lah ambilnya. Karena kalau weekend itu pasti ramai banget, banyak Ramai orang. juga susah ya kita ngambil Fotonya tuh fotonya. ya susah. Malah pengantinnya yang malu gitu ya, Iya, tidak berani itu juga. malu gitu karena orangnya banyak. Kalau studio di Jakarta yang menurutku bagus ya, yang apa ya, estetik gitu ya, itu rata-rata sih 3 jam itu 1 sampai 1,5 lah kurang lebih. Oke. Gitu. Sewa minimum itu harus 3 jam. Misalnya kan ada pengantin yang, gue cuma mau satu jam aja nih, itu nggak bisa sih. Kayak rata-rata studio tuh minimal lu 3 jam. Oke, jadi intinya ngikutin aja maksudnya dari aturan studionya lah ya. Oke, nah bicara soal preparation lah ya dari mereka booking foto video nih gitu kan. Nah itu biasanya mereka melakukan foto pre-wed itu berapa lama sebelum hari H? Kalau foto pre-wed aku anjurin sih kalau ada outdoornya ya, itu mungkin sekitar 4-5 bulan sebelumnya. 4-5 bulan, oke. Jadi kalau misalnya bride-nya ambil gaun yang misalnya bahunya kelihatan gitu ya, takutnya tuh kalau terlalu deket, kan kulit orang berbeda-beda ya, takutnya nanti dia belang pas wedding day-nya. Itu makanya aku saranin biasa tuh 4-5 bulan kalau untuk yang ada area outdoor-nya. Oke. Itu kalau indoor, kalau cuma indoor gitu yang ada outdoor-nya, aku sarankan sih mungkin 3-4 bulan.